Shalom Jemaat Tuhan, saya Amel. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai program dan acara yang akan tayang di Galilea Network. Program Sahabat Galilea, firman Tuhan yang dikemas secara singkat dan padat, yang dapat menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah program Syafaat Bagi Sahabat, yaitu sebuah kemasan talk show berisi kesaksian dan pengalaman hidup dari para narasumber tentang bagaimana mereka mengenal Yesus dan diubahkan hidupnya oleh kasih Tuhan Yesus. Tayang setiap hari Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Program Ibadah Raya Minggu Galilea Community of Christ yang hadir setiap hari Minggu pagi agar kita tetap dapat beribadah selama berada di rumah. Tayang setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa serta pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita percaya hanya kebajikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini mari bersama-sama kita datang di hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita, syukur kita, karena setiap kita telah dipilih untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bersama dengan Galilea Community of Christ, kita naikkan pujian kita, naikkan syukur kita bersama-sama, dan kita percaya hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Bersorak-sorai, rayakan kebaikan Tuhan, rayakan sukacita kita di dalam Tuhan, rayakan kemenangan kita di dalam Yesus Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan, di hadapan Raja kita, Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bersama-sama nyatakan dengan iman kita, bersama-sama masuk ke gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami nyatakan Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi umat Tuhan bersama-sama masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Rayakan kebaikan Tuhan, nyatakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Engkau baik Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, buat Bapa kita yang baik. Amin. Yang hari ini oleh kasih karunia-Nya telah mengangkat setiap kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang dikasih dengan kasih setia yang kekal. Amin. Maka hari ini percayalah, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sedang memilih setiap kita pagi hari ini untuk datang mendekat di hadirat Tuhan. Dan percayalah, saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan akan menyediakan segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada kasih karunia, di dalam Tuhan ada kehidupan. Dialah air hidup, Dialah roti hidup. Mari kita nikmati perjamuan bersama Tuhan Yesus. Menikmati Tuhan hari ini hadir menyatakan pribadinya yang begitu penuh dengan kasih karunia melalui kebenaran firman-Nya. Melalui pujian sembah kita, mari nyatakan syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karena hari ini kami mau berkata seperti Daud bermazmur Tuhan, bahwa Engkau telah memilih kami, memilih seseorang untuk Engkau kasihi dengan kasih setiamu Bapa. Hari ini kami percaya Engkau telah memilih setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini yang menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus, kami percaya Roh Tuhan ada di dalam kami, yang menyatakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, yang terus menyatakan karya salib-Mu Bapa, yang telah memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kepadamu kami datang menyembah, kepadamu kami datang Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama-sama nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan bagi Dia Bapa yang setia. Bersama-sama dengan iman nyatakan buat Tuhan. Seperti
rasa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, oh Tuhan. Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab kerinduan kami terus ada di dalam dekapan-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami mau berkata, kami mengasihi Engkau Tuhan, karena bagi kami Engkau telah terlebih dahulu mengatakan bahwa Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, dan biar dimanapun kami berada, kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kau menyediakan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Dan biar hari ini kami bawa korban syukur kami kepadamu Bapa, melalui pujian kami, melalui sembah kami, biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan Yesus. Dan kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada pemulihan, di sana ada berkat Tuhan, di sana ada cinta-Mu Tuhan, ada kasih karunia-Mu Bapa. Kepadamu kami datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami dan sekali lagi kami mau berkata Bapa, dengan hati yang rindu akan Engkau, kepada Engkau yang peduli bagi hidup kami nyatakan Yesus, haleluya. Oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau Yesus pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu Tuhan Yesus, di hadirat-Mu Bapa, kami datang menyembah oleh kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami datang ke tahta-Mu, tahta kasih karunia-Mu. Oh Tuhan, bagi-Mu-lah segala pujian, segala hormat kemuliaan. Oh Yesus, Bapa yang setia, Tuhan keselamatan kami, nama-Mu Tuhan kami tinggikan, kami agungkan. Yesus, oh kami sembah Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Kami sembah Anak Domba Allah, Penyelamat kami. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Besar dan ajaib Tuhan segala perbuatan-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan
di atas segalanya, hanya Engkau Yesus. Kami nyatakan sembah kami Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya Kau yang layak, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami diberkati buat setiap pujian penyembahan yang kami dengar dan kami naikkan di pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar daripadanya. Mari Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar menjadi berkat buat setiap kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengajar, membimbing, menuntun setiap kami. Sehingga kami mengerti firman yang disampaikan. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya percaya keadaan saudara hari ini luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 13, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama dengan judul perikop Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah,
Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api, untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Berjalan Bersama dengan Tuhan. Dari kisah yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, kisah ini menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa atas bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir, hingga mereka diizinkan Tuhan melewati padang-padang gurun, dan akhirnya mereka menuju ke Laut Teberau. Apabila Bapak Ibu Saudara memperhatikan pada ayat-ayat sebelumnya, tentulah Allah telah berkali-kali menunjukkan belas kasih-Nya. Allah telah berkali-kali menunjukkan kuasa-Nya untuk menyertai dan untuk membela umat-Nya. Bahkan ketika umat-Nya berada di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel diizinkan oleh Allah melewati padang gurun, Allah tahu bahwa padang gurun terlalu berbahaya bagi mereka. Lalu pertanyaannya, mengapa kalau Tuhan tahu padang gurun terlalu berbahaya bagi mereka, lalu Tuhan mengizinkan mereka melalui padang gurun? Karena Allah tidak meninggalkan mereka seorang diri, Bapak Ibu Saudara. Allah berjalan bersama dengan mereka, dan kembali Allah menunjukkan penyertaan dan kuasa-Nya ketika mereka melalui padang gurun. Allah menyatakan kuasa-Nya, yaitu pada siang hari melalui tiang awan, dan pada malam hari melalui tiang api. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkan bagaimana keadaan padang gurun pada siang hari? Saya coba membayangkan suhu yang ekstrim, panas yang terik, udara yang begitu berdebu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang bisa dehidrasi ada di sana. Tetapi Tuhan menyediakan tiang awan bagi umat-Nya, sehingga orang Israel bisa berjalan dengan teduh di siang hari. Pernahkah Bapak Ibu Saudara juga membayangkan bagaimana keadaan padang gurun saat malam hari? Apa Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa padang gurun di malam hari menjadi tempat yang terlalu berbahaya untuk orang berjalan? Karena di sana ada cuaca dingin yang ekstrim. Ada badai gurun di sana, bisa datang sewaktu-waktu. Tetapi Tuhan menyediakan tiang api di malam hari ini, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah malam sekalipun. Atau pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkan bagaimana keadaan di padang gurun dengan binatang berbahaya dan binatang yang berbisa? Tentu sangat berbahaya untuk seseorang berjalan di padang gurun di malam hari, Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, Allah kita menyediakan tiang api, bukan hanya untuk menghangatkan umat-Nya. Begitu pedulinya Allah akan umat-Nya, maka Ia menyediakan tiang api, bukan hanya untuk menghangatkan, tetapi tiang api juga membawa hadirat Allah di sana. Tiang api membuat hewan-hewan buas menjauh dari tengah-tengah umat Allah. Nah, apa aplikasinya Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa kita tarik pelajaran dalam kisah ini ke dalam kehidupan kita? Saudara dan saya adalah Israel rohani yang Tuhan izinkan hari-hari ini melewati padang-padang gurun. Bukan Tuhan tidak peduli akan saudara. Dia izinkan saudara dan saya lewat padang gurun karena Dia mau menyatakan kuasa-Nya. Jika Israel jasmani saja dijaga dan dipelihara sedemikian rupa oleh Allah, ada tiang awan, tiang api yang menjaga mereka siang dan malam. Apalagi saudara dan saya, engkau Israel rohani yang ditebus dengan darah Yesus, darah domba Allah, darah yang mahal, darah yang tidak bercacat celah.
saudara dan saya lebih lagi merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara hari ini bagaimana agar kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Keluaran 13 pada ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Yang pertama, apa yang kita pelajari? Kita melihat mereka mengizinkan diri mereka untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Kata di depan menunjukkan Allah memimpin mereka. Bagaimana Allah bisa memimpin mereka? Karena mereka mengizinkan diri mereka untuk dipimpin oleh Tuhan. Bayangkan apabila mereka tidak mengizinkan diri mereka dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka sampai ke tanah perjanjian? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika mereka mengizinkan diri mereka dipimpin oleh Tuhan, saudara lihat, ada padang gurun, ada tempat-tempat yang tidak enak yang Tuhan izinkan untuk mereka lalui. Tetapi toh kita melihat Bapak Ibu Saudara, akhir-akhirnya kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan buat mereka. Mari kita lihat hidup kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara dan saya hari ini, setiap kita mengizinkan untuk diri kita dipimpin oleh Tuhan? Atau apakah sebaliknya? Kadangkala kita yang berusaha untuk memimpin Tuhan dalam hidup kita. Mari kita periksa hidup kita hari ini. Apabila hari ini kita melihat apakah kita sudah mengizinkan Tuhan untuk memimpin setiap kita? Atau sebaliknya, apakah kita yang berusaha untuk mengatur Tuhan dalam hidup kita? Apabila Bapak Ibu Saudara mengizinkan diri Bapak Ibu Saudara untuk dipimpin oleh Tuhan, maka biarlah Tuhan yang berjalan di depan saudara dan saya. Izinkanlah Tuhan yang berjalan di depan setiap kita, untuk Tuhan menunjukkan kemana kita harus melangkah. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang katanya Kristen, tetapi sok tahu. Orang yang katanya Kristen, yang katanya rohani, yang mereka mau dilihat, mereka excellent secara rohani. Tetapi justru orang-orang ini yang mengatur Tuhan dalam hidup mereka. Ketika Tuhan bilang berhenti di sini, mereka berusaha jalan. Ketika Tuhan berkata lewat sebelah kiri, mereka memberontak lewat sebelah kanan. Apabila saudara membaca dari ayat yang kita baca tadi dalam Keluaran 13 ayat 21, Israel mengizinkan diri mereka untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka lewat tiang awan ketika siang dan lewat tiang api ketika malam. Ketika Tuhan berjalan di depan mereka, artinya ketika Tuhan lewat tiang awan, ketika tiang awan berhenti, Israel harus berhenti. Ketika tiang api berhenti, Israel harus berhenti. Ketika tiang awan berjalan kembali, Israel harus berjalan kembali. Mari kita belajar hari ini untuk kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita secara pribadi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran 14, ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Keluaran 14 ayat yang ke-15 dan ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, taati perintahnya. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16 berkata, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Yang pertama ada perkataan supaya mereka berangkat. Yang kedua, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu
ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ada dua ketaatan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa supaya orang Israel berangkat, maka Israel dengan taat mereka berangkat. Yang kedua, ketika Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sesuatu yang kelihatannya mustahil, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kelihatannya konyol. Ada tongkat di tangan, di depan ada laut, suruh angkat tongkatnya dan belah laut. Bagaimana kalau kita pikir apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Tetapi Musa berusaha untuk mentaati perintah Tuhan. Hari-hari ini apakah kita sudah mentaati perintah Tuhan? Mungkin kita berkata, ya saya mengizinkan diri saya untuk dipimpin oleh Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya sampai dipimpin. Karena orang yang mengizinkan dirinya dipimpin belum tentu taat, Bapak Ibu Saudara. Di tengah jalan ketika ia mengizinkan dirinya dipimpin oleh Tuhan, bisa saja ia memiliki kehendaknya sendiri. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin diri kita, Bapak Ibu Saudara, bisa saja di tengah jalan kita meninggalkan Tuhan, kita berlari terlalu cepat di depan, dan ketika kita sadar ternyata kita meninggalkan Tuhan ada di belakang. Karena ketika Tuhan memilih menunjukkan untuk kita berhenti sejenak, terkadang kita terlalu cepat, kita mau maju di depan. Yang ada kita meninggalkan Tuhan di belakang. Dan ketika sesuatu terjadi, kadang-kala kita menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita lihat, semua terjadi karena kita tidak mentaati perintahnya. Dan di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, orang Israel taat ketika disuruh berangkat, mereka berangkat. Saudara bisa bayangkan apabila ketika Tuhan menyuruh orang Israel berangkat, mereka tidak berangkat. Mungkin mereka habis oleh pasukan Mesir, pasukan Firaun. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika Musa tidak taat ketika diperintahkan untuk mengangkat tongkat dan membelah laut, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan yang terjadi. Mungkin mereka juga habis oleh pasukan Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, di sini kita belajar bahwa berjalan bersama dengan Tuhan berarti mentaati perintahnya. Orang Israel taat untuk segera berangkat. Musa taat untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut. Persoalannya di sini bukan mungkin atau tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Persoalannya di sini adalah taat atau tidak taat. Karena ketika engkau taat, sesuatu yang tidak mungkin pun dalam pikiran manusia, dalam pemandangan manusia. Ketika saudara dan saya taat, yang itu Tuhan perintahkan bagi Bapak Ibu Saudara, maka itu bisa menjadi mungkin. Dalam pikiran kita itu mustahil. Ketika Tuhan perintahkan dan saudara taat, itu bisa menjadi sesuatu yang mujizat, Bapak Ibu Saudara. Menjadi tidak mustahil. Karena Allah kita, Allah yang berjalan di atas masalah dan mengerjakan mujizatnya. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang kita mau belajar untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Keluaran pada pasal yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Keluaran pada pasalnya yang ke-33. Pada ayatnya yang ke-10. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di depan pintu kemahnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari agar kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Kalau saudara perhatikan pada ayat yang ke-10 dari Keluaran 33, di situ dikatakan setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang itu berhenti di depan pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, menghormati hadirat Tuhan. Orang Israel, saat itu mereka begitu menghormati hadirat Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata, setelah tiang awan itu berhenti, mereka bangun, lalu mereka sujud menyembah. Menyembah adalah penghormatan yang luar biasa. Maka jangan heran kalau orang Israel bisa melewati laut, mereka berjalan di atas tanah yang kering. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara,
Kalau mereka dari dalam tanah Mesir, tanah perbudakan, sekian ratus tahun mereka di dalam, Tuhan sanggup membebaskan mereka. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, ketika di tengah-tengah padang gurun, tidak ada air, Tuhan sanggup menyediakan air. Ketika di tengah-tengah padang gurun tidak ada makanan, Tuhan sanggup menyediakan roti mana. Karena mereka menghormati hadirat Tuhan. Satu yang harus setiap kita pahami Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tanah yang tandus sekalipun, padang gurun sekalipun, saudara dan saya mampu menemui mata air. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang sanggup menyediakan. Tuhan yang sanggup mengadakan perkara yang dahsyat. Tuhan yang sanggup membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu dia disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi umatnya. Mari kita koreksi hari ini hidup kita, diri kita. Apakah hari ini kita sudah menghormati hadirat Tuhan? Apakah hari ini kita sudah memberikan tempat yang terbaik bagi hadirat Tuhan? Ataukah malah kita tidak menghormati hadirat Tuhan? Berapa banyak dari setiap Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini, contoh yang sederhana Bapak Ibu Saudara, ketika saudara beribadah, berapa banyak dari saudara yang tidak menikmati pujian dan penyembahan? Ketika saudara beribadah, saya banyak menjumpai ada orang yang datang sengaja terlambat Bapak Ibu Saudara. Mereka datang ketika firman Tuhan. Mereka tidak mau ikut pujian penyembahan. Bagaimana mau dikatakan mereka menghormati hadirat Tuhan? Karena di dalam ibadah pujian penyembahan dan firman adalah satu kesatuan. Di dalam ibadah pujian penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka kebenaran firman Tuhan, saatnya Tuhan berbicara melalui hambanya kepada umatnya. Apakah hari ini kita sudah menghormati hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Menghormati hadirat Tuhan bukan hanya berbicara tentang sikap menyembah, tetapi menghormati hadirat Tuhan itu juga berbicara sikap hidup kita sehari-hari. Saudara yang hari ini bekerja, jika engkau menghormati hadirat Tuhan, hari ini engkau mengerjakan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Saudara yang ada di posisi-posisi strategis, jika engkau menghormati hadirat Tuhan, engkau akan mengerjakan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu dengan takut akan Tuhan. Saudara yang hari ini berusaha, apabila saudara menghormati hadirat Tuhan, saudara tidak akan berusaha dengan cara-cara yang curang. Mari koreksi hari ini hidup kita. Apakah kita sudah menghormati hadirat Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 3 hal yang kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama tadi mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, mari taati perintah Tuhan. Yang ketiga, mari menghormati hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari 3 poin yang kita pelajari hari ini mengajar setiap kita. Ketika kita melakukan 3 poin ini, maka kita melihat umat Israel berakhir dengan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan tidak pernah gagal, janji Tuhan tidak pernah gagal. Ujung-ujungnya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Mari periksa hidup kita. Apakah hari ini kita sudah melakukan ketiga hal ini? Jika kita telah melakukan ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya melakukan ketiga hal ini bukan berarti dalam hidup Bapak Ibu Saudara tidak ada masalah. Melakukan ketiga hal ini bukan berarti dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya berjalan aman-aman saja Bapak Ibu Saudara. Melakukan ketiga hal ini bukan berarti saudara lalu berjalan seperti malaikat beda dengan orang yang lain. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara melakukan ketiga hal ini, hidup kita kelihatannya mungkin sama saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain, ketika kita melakukan ketiga hal ini, ketika kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, maka mungkin di depan ada masalah, mungkin di depan ada pergumulan, mungkin di depan ada perangkap-perangkap yang orang pasang buat menjerat Bapak Ibu Saudara.
Tetapi apabila Tuhan yang pimpin kita, maka Tuhan melepaskan kita dari semuanya. Ketika Tuhan yang pimpin kita, maka Tuhan meluputkan kita. Harusnya kita lurus. Tuhan tahu di depan itu ada perangkap buat saudara. Maka ketika kita mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, Tuhan membawa kita berbelok. Dan akhirnya kita luput dari perangkap-perangkap tersebut. Mentaati perintahnya Bapak Ibu Saudara, itu berarti hari ini ada sesuatu yang mungkin kelihatannya mustahil. Di depan ada sesuatu yang sudah batas maksimal kita. Kita tidak dapat mengerjakannya lagi. Tetapi pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami bahwa kadangkala Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu? Mungkin tidak audible, kita tidak dengar. Tetapi kadangkali lewat hati kita. Atau kadangkali melalui orang-orang terdekat kita, mereka menyampaikan sesuatu. Mereka meminta kita melakukan sesuatu. Dan ketika kita lakukan itu, maka ternyata itu jalan keluar yang Tuhan berikan lewat orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara tidak sengaja baca firman Tuhan, lalu Bapak Ibu Saudara mendapati ada satu firman yang penekanannya begitu kuat memerintahkan dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saudara lakukan itu, tiba-tiba saudara melihat adanya jalan keluar. Atau Bapak Ibu Saudara yang ketiga, ketika Bapak Ibu Saudara menghormati hadirat Tuhan, apa yang membedakan saudara dengan orang lain? Orang lain yang tidak menghormati hadirat Tuhan, mereka melakukan segala sesuatunya semau-maunya Bapak Ibu Saudara. Mereka lupa bahwa segala sesuatunya tetap ada dalam kendali dan otoritas Tuhan. Engkau boleh melakukan segala-galanya yang terbaik. Engkau boleh melakukan segala-galanya sesuka hatimu, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa, semuanya itu dikendalikan oleh satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan. Engkau boleh dengan kepintaran, kecerdasanmu, engkau boleh dengan prestasimu melakukan apapun. Tetapi jika engkau tidak menghormati hadirat Tuhan, saudara akan melihat orang itu pasti dipermalukan pada waktunya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari izinkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Izinkan kita belajar untuk mentaati setiap perintah-perintahnya. Yang ketiga, mari belajar menghormati hadirat Tuhan. Karena di mana hadirat Tuhan berada, Bapak Ibu Saudara, saudara bisa lihat dari kisah-kisah bangsa Israel, ketika kemuliaan Tuhan turun memenuhi kemah bait suci, maka perkara-perkara dahsyat terjadi. Ketika tabut Tuhan ada di dalam kemah bangsa Israel, maka saudara melihat ada kemenangan-kemenangan. Begitu pula saudara dan saya, ketika engkau dan saya menghormati hadirat Tuhan, maka engkau dan saya akan melihat perkara-perkara yang gagah perkasa Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hari ini firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari bersama-sama, hari ini bukan hanya sampai di pendengaran kita, tetapi masuk dalam hati kita. Bahkan doa saya firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan pada waktunya akan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berakar berarti firman tersebut melekat kuat. Firman tersebut memiliki pegangan yang kuat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika firman itu berakar, maka firman tersebut tidak mudah digoyahkan. Bertumbuh artinya dari akar-akarnya kita menyerap segala sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita bertumbuh, berbuah. Pada waktunya setiap tanaman akan berbuah. Pada waktunya berbuah, biarlah buahnya manis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, tutup Alkitabmu hari ini. Kita merenungkan setiap yang kita dengar dan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita datang pada Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelahan, namun tanganmu selalu
menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Katakan, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari angkat tangan kita bersama-sama, sembah Dia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Hari ini biarkan Tuhan menjamah hidupmu. Hari ini biarkan Tuhan mengubah hidupmu. Hari ini kalau kita melihat bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, biarlah hari ini hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Biarlah hari ini hidupmu dilawat oleh Tuhan. Biarlah hari ini hidupmu diperbaharui oleh Tuhan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang kami dengar di pagi hari ini. Engkau memateraikan firman ini bukan hanya sampai di dalam pendengaran kami, tetapi terus masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Biarlah kami belajar daripadanya di pagi hari ini, bahwa hari ini biarlah kami mau mengizinkan diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Kami mau buang ego kami mau buang segala sesuatu, kepintaran kami mau serahkan hidup kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin hidup kami. Yang kedua, kami mau belajar untuk mentaati perintah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami mau taat. Taat tidak mudah, kami tahu, tapi kami percaya kalau kami mau, Roh Kudus mampukan setiap kami untuk taat akan kebenaran firman-Mu. Yang ketiga, kami mau belajar hari ini untuk kami menghormati hadirat Tuhan. Tegur kami apabila kami salah ya Tuhan. Tegur kami, ubahkan kami. Kami mau belajar menghormati hadirat-Mu. Dimanapun Tuhan percayakan saat ini setiap kami, di tengah-tengah studi, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Ajar kami untuk kami menghormati hadirat-Mu. Karena ketika kami menghormati hadirat-Mu, dimanapun tempat, bahkan orang tidak lihat kami sekalipun,
kami tetap menjaga diri kami bersih di hadapan Tuhan. Sebab dimanapun kami melangkah dan berada, di situ kami membawa hadirat Tuhan. Oleh karenanya jamah setiap umat-Mu, mereka yang menyaksikan program ini, mereka yang mendengar suara kebenaran firman-Mu, jamah mereka lawat mereka. Hamba berdoa hari ini buat setiap pergumulan mereka, biarlah hari ini Tuhan menjamah. Kesesakan mereka Tuhan campur tangan, mari Tuhan beri jalan keluar buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti sampai di sini. Roh Kudus terus berkata-kata dalam hidup mereka, dalam hidup setiap kami, terus mengajarkan setiap kami, untuk kami boleh lebih lagi mengerti. Bukan hanya menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kabar baik telah diberitakan bagi setiap kita, dan saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan beritakan kematian Tuhan atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik di dalam perjamuan kudus, perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bersama-sama kita nyatakan iman kita, haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Baik Bapak Ibu, mari siapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Saya akan bacakan untuk saudara firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, siapkan dirimu, ambil hosti dan anggur. Mari kita ambil hosti, kita angkat, dan katakan bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada hari zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan, di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur yang diubahkan menjadi darah Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini,
kami semua tidak sakit-sakitan, tidak terserang oleh COVID-19. Dan oleh karena itu darah Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku, sehingga segala penyakit dalam tubuhku sudah disembuhkan. Dan kuman, virus, sakit, penyakit, bakteri apapun tidak akan bisa menyerang tubuhku. Sistem imun dalam tubuhku menjadi kuat dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus Kristus. Saudara masih tetap berdiri, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Dan karena itu kami semua ada di dalam Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami ada di hari ini untuk bersama-sama seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah takut. Sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman. Di masa-masa yang sukar ini. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dan kami akan tiba di padang yang berumput hijau di air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Dan juga Engkau yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus. Berkuasa mentahirkan, menguduskan, berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Melalui minyak ini nama Tuhan ditinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini membangkitkan kuasa seperti firman-Mu yang berkata, yang diolesi dengan minyak menjadi tanda kesukaan. Bahkan setiap orang yang diolesi dengan minyak, orang sakit sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita telah mendengarkan kabar baik yang diberitakan bagi setiap kita, bahwa semua hanya oleh kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kita yang percaya, yang hari ini telah dipilih dan ditetapkan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sekian ibadah online untuk hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.